Cek sound. Udah aman. Action. Udah kaget gua. Ini matiin lampunya, Chan. Punten. Yang ini nih. Jangan, yang kecil aja. Apa-apa emang gua gelap. Sebenarnya ini agak kamera agak dongak nih kamera ke bawah nih. Boleh naik lagi nggak kameranya dikit? Bukan. Komedo mulu ngasih ini. Oke. Ih, udah lama banget kita nggak tapping bro. Pala lu. Baru tapping kemarin. Kita capek banget kali kita habis ketawa sampai mau meninggal dan kita harus tapping. Bener. Lucu Tapping, banget tadi tuh. Lucu asli. banget. Iya. Saya nggak direkam ya. Saya nggak direkam. Kalau direkam pasti udah nggak ada lagi tuh. Masuk penjara Udah gitu. bubar kita masih semua ya. Lucu banget tadi. Tapi hari ini ada yang nggak lucu, Wel. Aduh, apa Itu emangnya? adalah komedi kacau ya. Dari Raditya Dika ya. Dari Raditya Dika special Netflix original. Sayang banget ya. Sayang banget ini adalah sebenarnya kan orang merindukan wah nih Malam Minggu Miko versi Kantor. era modern. Ya gitu. betul. Karena Ya kan kalau misalkan Malam Minggu Miko itu cerita tentang anak kuliahan yang nggak bisa dapetin pacar, tapi Betul. ini udah lebih next level lah. Yeah. Dia di sini adalah seorang co-founder. Betul, co-founder harusnya cerdas ya kan, Iya. brilian gitu ya. Tapi tolong. Tapi di sini tolol. Jadi menurut gua aneh aja Radit ngegambarin karakternya itu dengan Panca, tapi karakternya sama aja dengan karakter-karakter yang sebelumnya ada di film-film dia juga. Iya, mungkin itu sebuah kekurangan dari Radit ya. Jadi kayak nggak acting jadi. Nggak menurut acting. gua. Kenapa namanya harus berbeda kalau lu acting juga sebagai diri Iya, lu juga? mendingan jadi Malam Minggu Miko juga aja Iya, sekali bener. gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong yang ceritanya itu sebetulnya bermulai dari seorang karakter yang namanya Panca. Panca Yes. ini adalah seorang co-founder di perusahaan besar. Lalu tiba-tiba dia harus mengalami namanya kebangkrutan dipecat dari Dipecat. perusahaannya. Tapi sayangnya dia udah terlanjur untuk ambil rumah. Betul. Cicil rumah. Jadi mau nggak mau dia harus berputar lagi kepalanya untuk kayak gue gimana cara bisa buat dapetin duit. Jadi dia kerja lagi dan dia mutusin buat beli komedi club namanya Komedi Kacau. Iya. Yang beneran kacau menurut gue. Beneran kacau. Kacaunya bukan dalam konteks series nih, Iya. tapi emang beneran kacau gitu. Iya, bahkan gue bikin video short, gue udah recording tadi semalam. Gue bilang kalau lo lagi puasa ngabuburit jangan nonton ini karena bisa batal menurut gue. Karena emosi kita nonton tuh banyak episode tapi nggak ketawa-ketawa menurut gue. Iya. Berat sekali di sini. Dan worst performance-nya menurut gue tuh ada di Joshua. Enggak sih, menurutku dia natural sekali tidak lucunya. Jadi jadi dia memerankan ketidaklucuan dengan sangat natural gitu. Jadi Dan kayak, perannya sebenarnya berat loh, Bel. iya untuk jadi tidak lucu ya. Iya karena enggak maksud gua untuk jadi stand up komedian gitu. Iya Karena kan sih. tugas dia adalah stand up komedian resident Iya, stand up lah di sana gitu Karena ya. Joshua di sini sebetulnya kan akan memberikan kita kesan kayak ini adalah stand up yang lucu, stand up yang tidak lucu. Iya. Tapi masalahnya gue tidak bisa membedakan stand up Mana yang lucu, mana yang tidak nggak lucu gitu. Jadi di kayak- film ada yang beneran lucu, katanya diketawa-ketawa sama orang gitu. Iya. Tapi sebenarnya bagi kita tidak lucu Iya, gitu. gue ya kan? juga susah untuk mengerti ya. Mungkin permasalahan yang terutama di sini yang tadi lu bilang dong, si Panca ini terlalu pinter untuk jadi tolol. Bener. Masa seorang co-founder Bikin perusahaan startup besar, dari bikin sebuah startup, keresahan gitu iya, ya. tapi dengan bodohnya bisa mudah banget beli komedi kacau, komedi klub gitu loh. Bener. Yang nggak ada masa depannya juga. Iya, orang kosong gitu maksud gua. Iya, ya kan? jadi udah agak tidak bisa dipercaya dari situ menurut gua. Kalau misalnya Malam Minggu Miko dia lucunya karena ketololan dia dan masuk akal karena dia memang tolol gitu. Dan ceweknya rata-rata walaupun ada banyak yang freak tapi maksud gua ya lu masih bisa temuin orang-orang itu gitu. Ceweknya yang mana? Cewek-cewek yang ditemuin sama Malam Minggu Miko tiap minggu betul, gitu. betul, maksud gue. Masih believable lah ya. Iya, emang ada cewek indigo gitu misalnya. iya, ada iya, ya walaupun iya. udah penyebab pesut ya maksud Iya, gue di iya, iya, awal episode kan untuk mematahkan episode itu ya. Iya, maksud iya, gue iya, ya. iya. Kamu mau kan bergabung bersama kami? Tapi di sini malah cewek-ceweknya itu setiap hari kerjanya cuma brunch doang. Jadi kayak Iya. males juga sih. Dan gue tuh udah sepertinya. capek sama scene-scene cewek-cewek yang dibego-begoin gitu. Iya. Maksud gue nih ya sekarang kita kalau lihat video podcast manapun yang ada cewek-ceweknya itu biasanya Iya. cewek-ceweknya semua personanya kosong. kosong. Iya benar. Gue nggak yakin mereka setolol Beneran itu. kosong gitu ya. Ya, jadi banyak banget yang kosong gitu. Jadi terus di sini kita dihantam 4 cewek kosong. Setiap siang dia ngumpul maksud gue. Brunch ngomongnya. Dengan kekosongan itu gitu maksud gue. Aneh banget ya. Emang aneh sekali Aneh sih. Gue banget. juga ngerasanya kayak ada yang janggal gitu. Iya, dan banyak komedi-komedi yang dipaksain masuk gitu. Mungkin salah satu alasan terkuat kenapa ini menjadi tidak atau kurang lucu ya karena film ini bukan film ini series ini diambil diproduksi di tahun 2021.
Jadi menurut dia pada saat itu lucu. Iya, memang jokes itu punya umurnya masing-masing sebetulnya. Kayak misalkan jokes yang promo pembesar payudara itu kan mungkin di sekarang udah nggak works lagi. Tapi mungkin di 2001 atau 2020 pada saat nulis itu masih works menurut gua. Tapi build up-nya tuh klasik banget gitu. Iya sih. Jadi kayak menurut gue tuh jadi semuanya itu dipikirin secara tiba-tiba, yang penting lucu udah lu bikin aja, yang penting lucu tanpa mikirin kayak episode sebelumnya karakter ini tuh kontras sama yang dilakuin yang ini. Dan gitu. tidak ada kondisi yang mendukung agar komedi itu lucu. Iya, bukan situasinya yang lucu di sini, tapi kayak biarin aja biar lucu. Iya, mau pancelan lucu aja gitu. Banyak banget hal-hal yang nggak ada motivasinya, kayak misalkan di episode 4 atau 5 yang ada orang marah-marah datang ke comedy clubnya. Jadi ada baju ketinggalan, terus dia datang mau ngambil terus dia marah-marah. Padahal yang ninggalin baju dia gitu. Iya, jadi nggak masuk akal aja menurut gua, aksi reaksinya nggak dapet. Gitu. Bener, gua tuh cuma sanggup nonton sampai episode 5 ya. Gua kalau gua kebetulan memang kalau nonton series tuh nggak tenang kalau sampai habis, jadi gua harus habisin. Jadi gua tersiksa 10 episode gua sebetulnya. Gua sih udah dari episode 2 ya. Gua udah nggak kuat banget sih sebenarnya. Ini series bener-bener gak lucu sama sekali masalahnya. Iya sih. Gua ketawa di episode 5. Jadi ya di situ aja gitu. Gua gak tahu menurut lo masih ada nggak market yang ketawa dengan komedi-komedi? Karena ada orang yang ketawa karena orangnya aja, bukan karena Raditnya. Karena Raditnya aja. Ya, kita tidak bisa melepaskan bahwa Radit itu sejenius itu. Iya, betul. Cuma memang entah kenapa film sama series dia tuh mainnya di comfort zone terus. Iya, udah gitu gue juga agak terganggu sama komedi dia yang selalu digunakan di setiap film atau seriesnya, yaitu dengan muka kelipat gitu yang. Iya. Ya udah basi sudah sih, tidak kena ya. Tolonglah. Gitu mungkin tolonglah. Mungkin awal-awal masih lucu tapi kayak udah kalau misalkan dalam satu series tuh ada banyak banget tuh. Udah overuse. Udah nggak kena lagi buat gue sih. Bener. 2012 tuh lucu lah menurut yang bagus di sini tuh cuma memang Yono ya kan sama ceweknya Susan Same itu memang cantik sekali juga lagi dia. Di sini baju-baju juga pemilihan wardrobe-nya juga agak antik nih. Iya betul. Jadi agak kelihatan cantik sekali wanita ini ya, betul ya. Udah. Kita kan memang suka beauty insight ya. Iya, beauty insight. Nah, tapi yang paling mengganggu di kepala gue adalah Dion Yoko, Dok. Di sini ada Dion Yoko di episode-episode kalau nggak salah yang jadi bapak-bapak Chinese ya. Iya, jadi ceritanya itu Dion Yoko itu adalah anak seorang mafia. Nah, si Dion Yoko ini tuh anak manja. Jadi dia tuh karena bapaknya suka sama si Panca, dia mau ngejelekin Panca daripada bapaknya. Tapi sampai hampir series ini, sampai episode 10 ini, gue nggak merasa bahwa karakter Dion ini perlu dibikin gendut, perlu dibikin kayak kongko glodok buat memperkuat karakter dia gitu. Karena sampai akhir pun nggak di-reveal kenapa dia gemuk, kenapa dia begitu gitu loh. Kayak cuman ya udah biar lucu aja lah lu. Mungkin kalau kata netizen lu tuh terlalu take this series terlalu serius. Tapi ya betul sih maksudnya. Ini komedi, lu nggak ngerti aja lu. Tapi kan jadi nggak ada alasan buat kita ketawa. Bener. Ketika lihat. Sebenarnya kan konsepnya sebenarnya setiap episode tuh sketsa baru ini episodik ngomongnya. Jadi setiap episode tuh ada masalah, ada sudah terselesaikan. Sitcom memang situasi komedi. Tapi masalahnya gue tidak menemukan komedi di sini, apalagi shot-shot Irwan Cuan yang bapak-bapak Cina yang rambutnya gondrong itu gue ngerasa kayak dragging banget. Gak ada lucu-lucunya buat gue. Kenapa harus ditahan di satu kamera tanpa lu pindahin tektok-tektok ke kamera lain gitu loh. Kayak capek nontonnya. Gitu ada scene 4 cewek ini mau foto-foto photoshoot gitu. Iya, itu juga gak masuk akal banget. Ternyata fotonya foto produk. Iya. Foto makanan gitu. Jadi tapi ada scene dimana ngelapin badan cewek-ceweknya dulu segala macem. Ya. Aduh, gue capek banget sih gue nonton ini sih. Jadi kalau misalkan lu inget dia jatoin, yang pertama kejanggalan adalah dibilang barang-barangnya mahal. Gue tahu itu kamera bukan kamera yang mahal. Yang pertama. Yang kedua adalah alasan si Susan Same itu jatuh, si Loli ini jatuh di sebelah kamera itu kayak dibuat-buat banget. Buat apa? Iya. Dan tidak menghasilkan kondisi yang lucu sama sekali. Iya. Gitu. Dan gak nemuin apa-apa juga di situ. Terus ujung-ujungnya ternyata di next episode, lu kalau nonton lagi ya next episode, di episode 8 apa berapa gitu. Ternyata mereka tuh ada yang berhasil jadi selebgram. Dan yang fotoin si Loli. Loli bisa foto. Berarti ternyata. selama ini gak usah. Iya ngapain gitu kan? kalau gitu di episode sebelumnya itu dia tuh harus pakai fotografer buat ngelakuin itu. Menurut gue memang seharusnya mereka tuh pakai teknik warkop aja. Kalau mau bercanda tuh sampai masuk kali gitu. Iya, sekalian aja gitu mau meledak sekalian gitu loh. Kuenya meledak. Semua sudah siaga? Siaga. Yang keras. Siaga. Gitu, maksud gue ya udah gitu, itu kayaknya lebih works dibanding iya, begini gitu. Bener. Maksud gue masih lucuan bercanda omnya Lin
itu loh gitu maksud gue. Gak tahu orang nggak Iya, nggak tahu, tapi itu lebih lucu buat gue. Itu maksud gue beneran situasi gitu. Iya benar-benar Ini situasinya tuh- yang lucu gitu Iya, ya. itu kan ini budget tinggi loh maksud gue. Netflix loh. Iya Netflix loh. Iya maksud gue lebih lucuan kondisi teman-teman kita gitu maksud gue. Iya kan, kondisi lu juga lucu banget gitu. Tapi emang kalau misalnya kita ngomong sitkom ya, Netflix masih belum berhasil sih menurut gua. Karena sebelumnya ini kan ada yang para pecandu mantan ya, apa gitu gue lupa. Yang tentang ada Rahel Amanda, ada Iya. Chico Kurnia. Itu juga menurut gua agak cringe juga tuh. Emang susah sih bikin sitkom yang kayaknya bikin budgetnya yang wah tapi tetap lucu gitu. Nggak tahu ya, mungkin apa perasaan gue doang. Tapi karena kalau yang gue bikin sih sebenarnya juga budgetnya gede-gede juga, tapi ya tetap lucu menurut gue. Situasinya yang lucu. Situasi sih. Situasinya yang lucu. Kayak The Office lah maksud gue. Nah, di The Office itu kan purely situasi tuh. Ya, Who is it, Michael? Gitu, Brooklyn maksud gua. Brooklyn Brooklyn Nine-Nine. Nine-Nine gitu. Bener-bener wah nih situasi banget nih gitu. Tapi sedangkan di sini situasinya kayak dibuat-buat gitu. Iya, ini Dan- situasi yang dalam dunia nyata lu nggak pernah ketemu. Iya, jadinya berasa kayak apa ya? Gak Kayak relevan aneh, sih, gak gak relevan relevan. banget Gak sama relevan kehidupan sama sekali. asli. Iya. Itu sih. Jadi menurut gue mendingan lu nonton Dungeon Dragon-nya Radit atau enggak lu nonton stand up-nya dia ya kayaknya ya. Sama GTA Roleplay lucu banget itu. Bener. Itu lucu banget. Radit kalau dilepas kalung kamera filmnya menurut gue tuh Iya. lucu. Iya betul. Ya kan? betul, Karena betul. stand up kecil kemarin tuh yang Iya, itu aja sama Abdel lucu ya. gitu Iya, ya. Abdel ya, Oh, jadi iya, opener Abdel harusnya Iya. jadi host ternyata jadi opener maksud gue. betul, Iya kan? Itu lucu banget lucu gitu. banget, betul. Gue punya hidup gue sendiri. Lu gak berhak untuk ngasih tau gue boleh dan gak boleh ngapain. Oke? Persetan. Betul, produk itu lucu banget sih. Iya, tapi yang di sini lagi-lagi kita amsyong. Iya, nonton kayaknya ini. menurut gua karena sorry Bang Radit, tapi kayak Bang Radit kayaknya nggak punya empati buat Series jadi- ini? buat series dan buat karakter ini gitu. Bener. Loh. Dia jadi nggak banyak riset untuk Iya. tahu kayak oh kalau orang begini tuh harusnya begini Iya. gitu loh. Jadinya Gua kayak ngeliatnya di sini Radit cuman kayak ya udahlah yang penting ada project lah kerjain lah. kayaknya gitu ya. Karena ini tahun 2021 syutingnya. Karena nggak ada Lama soulnya juga. gitu. Iya, Nggak ada soulnya. nggak ada Mio-nya. Iya. Mio soul. Adanya Shogun. Iya, ada Shogun lagi. Shogun lagi. Shogun. Shogun adanya. lagi. Adanya Shogun. Agak capek saya ini Iya masih kan? Shogun mulu ya. Jadi emang ya ini parah banget ya kalau final verdict gue sih cuma sanggup nonton sampai episode 5 dan gue lebih memilih Komsel ya karena gue yakin pasti ini ada lucu gitu kan. Jadi gue daripada nonton ini kayaknya gue mending buang waktu gue untuk ke nonton-nonton yang lain gitu karena masih banyak series yang bagus sebenarnya. Iya. Walaupun komedi pun ya yang luar-luar juga banyak yang masih lucu gitu kayak Mr. and Mrs. Smith sekarang ya memang kondisinya agak SJW tapi tetap ada lucunya gitu maksud gua Oh yang kayak di Apple ya? terus kayak Beef gitu pada saat itu Iya, ya iya, itu iya, juga masih lucu gitu. Ya, ya. Itu Yang baru ini- situasi komedi. Iya tuh ya. bener. Ini waduh berat banget ya. Gua nggak tahu sih ini mungkin tapi kalau dia menyasar pasar menengah ke bawah pun harusnya jarang yang subscribe Netflix juga ya. Iya mungkin dia ingin mengincar pakai TV biasanya. orang-orang di kelas CDE untuk langganan Netflix. Jadinya pakai Oh, ini Radit. marketnya Radit gitu. Iya, mungkin ya, mungkin ya. mungkin bisa aja sih. Karena daripada kalau misalkan gue inget kayak seri-seri di YouTube bahkan ada banyak yang lebih lucu daripada ini. Sitkom Bener, ya, sitkom. Iya, sitkom banyak yang lebih lucu. Ya malam minggu mungkin bahkan sebelum ini kan ada Radit pernah bikin lagi tuh yang sama Rian juga. Setelah malam minggu Miko apa namanya Chan ya? Lupa gua. Pokoknya belum lama juga lah Iya. yang ada Rian Adrian Iya. juga. Nah, itu menurut gua lebih lucu Lebih daripada lucu. ini. Iya. Situasinya lebih mendukung Karena untuk komedi. menurut gue Rian tuh yang membuat situasinya. Mungkin Walaupun dia ya, benar. terkesan tidak lucu, tapi justru situasinya dia yang bisa bikin Iya, Radit iya, tuh iya, lucu. Iya, betul. Halo? Ya, tolongin gue. Bawa gua ke UGD. Iya kan, jadi walaupun ini ada Anca ya, ada Diwaw ya, tetap nggak bisa membantu. Dia tuh namanya Iya. siapa ya? Gue lupa lagi. Gue lupa ya. Bukan Dani. Aduh, enggak. Aslinya. Kalau Dewa ya D-nya Dani. Pisang warnanya kuning. Iya kan? Bahkan di sini Diwaw pun tidak melucu sama sekali. Iya, Iya cuma kan? jadi anak mami doang yang nggak dikasih. Nah, ini nih yang gue suka gregetan sama film-filmnya Bang Radit ya. Anak komik main, tapi kan dikasih punchline. Nggak dikasih pancelan. Buat apa? Itu siapa yang suka nyanyi tuh? Yang nyanyi tadi? Arif Alfiansyah. Arif Apiansa. Punchline-nya cuma nyanyi doang kayak Nyanyi. sayang banget. Dia aja tuh pas nyanyi malu gitu.
gue. Lihat dari gue lihat dari mukanya nih malu sebenarnya. Soalnya Nyanyi itu. buat apa lu pakai komik kalau lu nggak kasih punchline, sayang banget. Mendingan lu pakai mamang-mamang lagi lewat aja gitu. Gue bingung kenapa juga Joshua yang dipilih sebagai stand up presidennya. Iya benar. Maksud gue kenapa nggak beneran anak stand up? Iya dia juga anak stand up sih sebetulnya kan dia gabung MLI. Iya tapi Tapi nggak kan dia lucu. nggak gabung komunitas. Ya, tapi nggak lucu. Iya sih. Padahal maksud gue stand up dia paling banyak. Iya. Di setiap betul. episode ada scene-nya. Iya, di setiap episode ada dia Iya. lagi stand up ya betul. Maksud gue lo kenapa gak masukin Diki Divi gitu? iya, Ya kan di Induk aja goblok banget tuh. Iya benar-benar. Tapi Iya di tahun itu kayaknya lagi ada masalah di divisi gitu 2021. Oh lagi ini ya Lagi pas ada itu ya lagi ada sesuatu Ya lah tapi mungkin. maksud gue pilihannya banyak lah. Why Joshua Suherman gitu. Maksud gue Bahkan Joshua Suherman jadi side character oke lah. Di episode 10 tuh jadi ada ceritanya itu dia bikin festival stand up. Nah yang naik tuh banyak komik dan direkam dan dikasih lihat itu. Dan menurut gua banyak yang lebih lucu daripada Joshua di situ. Iya. Bahkan Dodit pun dikasih kesempatan untuk tidak lucu di sana. Iya kayak asalnya masa cuma kecepirit. Iya. Kayak nggak relate banget gua. Gila. Kayak, aduh. Maksud gue kenapa dia harus kecepirit gitu. Dan kenapa itu rahasia banget gitu sampai lu mau korbanin uang lu jadi cuma 500.000 gitu. Iya aduh tuh aneh sih. Dan lu akhirnya kecepirit juga di panggung Iya, gitu kan. gitu-gitu Aneh kayak, banget. Kenapa harus begini? Iya, gitu harusnya kan. Dodit bisa ngelucu. Maksud gue ya udah kasih kebebasan mereka aja untuk ya develop ceritanya bareng-bareng lah, skrip mereka masing-masing lah. Iya harusnya sih gitu ya. Cuman ya mungkin karena diproduksi saat pandemi banget ya 2021 do. Yaudahlah kita juga gak ngerti film. Iya siapa lagi? Kalau kita cuma ngobrolin doang, ya kan. Bagi kita mah nggak lucu. Kalau bagi lu pada lucu, ya Ya nggak nggak ada apa-apa, masalah. ya Ya kan? udah nggak apa-apa juga. Jangan ngomongin baju hitam tolol emang pernah bikin film nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kita pernah ngomentarin Tira. Iya. Rame lu, rame banget rame gila banget, Tira itu. Tira. Aduh, Takut tira-tira emang itu. kaku Rame kira-kira, banget. Oh, iya, kaku benar, kira-kira. benar. Favorit gua ini adalah series yang kayaknya kalau misalkan lu lagi menonton itu sambil tidur aja sih. Jadi kalau ketiduran Ya. nggak apa-apa gitu. Gue pas itu sambil unboxing mainan, jadi gue cuma denger suara dia doang. Nggak gue tontonin Iya juga. iya. Tapi yang penting inget jangan nonton ini saat lagi puasa karena bisa bikin batal Ya puasa. pasti kayak kesel gitu. Emosi. Ngapain nih gue nontonin ini Iya, gitu. aduh, tolong Skor dari gue banget sih 1,2. Gue masih 3 lah. 0,2-nya untuk Susan Same. Satunya buat ya Gue masih 3 karena secara gambar ya masih bisa dinikmati lah. Dan gradingnya cukup niat ketika ada lampu memang dimasking satu-satu gitu loh. Jadi ya oke lah, gue masih bisa menghargai kerja keras. ya setidaknya ini Teman-teman. apa bisa dibilang setup yang lumayan baru dari yang kita lihat dari Radit yang lain ya. Iya betul. Maksud gue ya. Betul. Ya, udah, itu dia ya. Kita juga udah capek ngelucu mulu. Iya nih jadi Gitu kan. ngomongnya udah flat aja udah. Udah flat aja karena memang cukup mengecewakan ya. Intinya sih gue cukup expect sebenarnya ini series setidaknya bisa lucu gitu Bang. Setidaknya di episode 1 2 dulu lah. Episode 3 enggak lucu ya udah mulai wajar lah series Iya, gak iya, lucu iya, di iya, episode terakhir tapi ini dari pertama udah Iya, gak dari pertama lucu. udah maksud malesin. gua. Ya udahlah ya. Ya kalau misalkan mau nyumbang juga bisa Bisa karena Manuel lagi mau nambah 100 tamu ya di pernikahannya jadi- sama babi guling. Gak ada babi mas, Iya kan? Gak ada. Kambing, Kambing ada ya. kambing tidur tapi. Kambingnya tidur. Wes pasti Kambing enak banget. ngambek. Ini open ya Saweria. pernikahannya ya. Enggak mas, enggak jangan. Enggak ada alamatnya. Enggak jangan. Open house. Enggak usah. Lo kan nyediain 1000 kan? Enggak usah. Di JIS? Enggak usah. Enggak usah. Dia nih. Oh Nggak di ada. Ancol. Udah nggak usah, Sama nggak tiket usah. masuknya dapet ya? Enggak ada. Oh masih Nggak ada. buat sama Dufan. Aduh, enggak ada Dapet ya? mas. Udah segini aja. Tapi- Kalau mau nyawer bisa, jadi kita film berikutnya itu di 500.000 aja nggak apa-apa. Tapi filmnya adalah Para Betina Para betina pencari iblis. Pengikut Iblis. Dua. Di sini dia potidolkan merah. Yo, Ya. Adipati Dolken. Soalnya malu dia. Karena dia macet. Mimpi buruk guys, mimpi buruk. Gila kaget gua. Ya. Merah jadinya. Merah jadinya. Jadi kalau udah tercapai di segitu kita akan review film Para Betina pencari iblis. Pengikut. Kita akan melihat apakah karakter utama ini sudah mengupgrade kulkas dia, ya kan? Apakah dia sudah menyicil kulkas yang lain? Apakah 2 pintu kali ini, ya kan? Karena kemarin kan yang bukaan nih freezer, ya kan? Mungkin sekarang jadi Weh, kulkas freezer, display buat iya. nugget jadinya. Padahal freezer wattnya tinggi loh mbak. Itu Iya. harus dijual mbak. Aduh. Berkali-kali kita nasehatin gak dijual-jual juga. Iya. Iya, tapi kita tungguin aja ya. Yang pasti kita harusnya mungkin kan kita kan nggak ikut lebaran. Iya. Kan? Mungkin kita bisa nonton Siksa Kubur di tanggal 10. Oh iya. Iya, pas di lebaran. Sisa kubur sih menarik sekali sih. Jadi Jadi gue kita takut serem harus banget tapi nonton. pasti Joko Anwar gila. Ya sereman pernikahan lu lah. itu memang. Proses kan lebih sulit itu. itu Lebih memang. ngeri. Tapi kayaknya Sisa kubur emang worth it sih buat ditonton sih Kita harus di tonton bioskop itu. ya. Lah. Kita harus tonton. Nanti kita nonton Siksa Kubur. ya kan? Oke. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Terima kasih semuanya sudah nonton. Silakan komen film-film apa lagi yang perlu kita
ulas. Kubur, guys. perlu kita kubur. Perlu kita obrolin. Nah, kita Masa? obrolin. Iya. Dah.